Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengunci dan dosen pembimbing serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Nah, pada kesempatan ini saya Junifa Syahira dengan NIM 220211001 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Proses Notizing Siswa Berkemampuan Kognitif Tinggi dalam Pemecahan Masalah Kontekstual Bangun Datar. Nah, penelitian ini berfokus pada bagaimana siswa berkemampuan kognitif tinggi itu memperhatikan informasi, menafsirkan hubungan matematis, dan merespon masalah kontekstual, khususnya pada materi bangun datar. Latar belakang penelitian ini sendiri yaitu pembelajaran matematika pada abad ke-21 menuntut kemampuan pemecahan masalah kontekstual. Nah, namun masih ditemukan berbagai kesulitan yang dialami siswa dalam memahami dan menyelesaikan masalah matematika. Pemecahan masalah kontekstual itu merupakan tuntutan utama karena menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, logis, dan reflektif. Nah, namun kemudian di berbagai studi internasional, khususnya di hasil PISA, menunjukkan bahwa literasi matematika siswa Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa siswa itu masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan konsep matematika dalam konteks kehidupan nyata. Nah, berdasarkan hasil observasi awal, siswa itu ditemukan cenderung langsung menggunakan rumus tanpa terlebih dahulu memahami konteks permasalahan yang disajikan. Nah, fenomena ini tidak hanya terjadi pada siswa berkemampuan rendah, tetapi juga pada siswa yang akademiknya tergolong memiliki kemampuan kognitif yang tinggi. Nah, kondisi tersebut itu menunjukkan bahwa capaian akademik yang tinggi itu belum tentu sejalan dengan kualitas proses berpikir siswa. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang secara khusus menelaah proses berpikir siswa secara lebih mendalam. Kemudian permasalahan dan research pada penelitian ini yaitu berbagai penelitian telah mengkaji pemecahan masalah dan proses berpikir siswa. Nah, namun kajian yang menelaah proses notizing siswa sendiri itu secara spesifik masih terbatas. Nah, mungkin permasalahannya yaitu pembelajaran dan evaluasi matematika di sini masih berorientasi pada hasil akhir. Sehingga proses berpikir siswa itu sendiri dalam memahami dan menyelesaikan masalah itu jarang mendapat perhatian atau jarang digali lebih dalam. Nah, kemudian berbagai penelitian juga telah mengkaji proses berpikir dan pemecahan masalah secara umum. Namun, kajian yang secara khusus membahas studi notizing itu, terutama pada kemampuan kognitif tinggi itu masih terbatas. Nah, kemudian notizing di sini diposisikan sebagai fondasi untuk pemecahan masalah. Jadi pemecahan masalahnya di sini itu dilihat dari tahap-tahap notizing. Nah, dalam penelitian ini perlu ditegaskan juga bahwa notizing itu berbeda dengan pemecahan masalah dan proses berpikir secara umum. Nah, pemecahan masalah sendiri itu merupakan aktivitas yang dikerjakan siswa, sedangkan proses berpikir mencakup seluruh aktivitas mental siswa. Nah, sementara itu, notizing sendiri merupakan bagian spesifik dari proses berpikir yang menjadi fondasi dalam pemecahan masalah. Nah, berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini memfokuskan notizing sebagai landasan utama untuk memahami bagaimana siswa memproses informasi saat menyelesaikan masalah kontekstual. Kemudian kajian teori notizing yang digunakan pada penelitian ini yaitu dikemukakan oleh Jacob, Lems, dan Phillips tahun 2010. Nah, ini digunakan sebagai kerangka teoritis dalam penelitian ini untuk menganalisis proses berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, notizing sendiri itu dipahami sebagai kemampuan siswa dalam memperhatikan informasi yang relevan, kemudian menafsirkan hubungan antar konsep matematika, serta merespon permasalahan melalui strategi penyelesaian yang dipilih. Nah, kerangka ini mencakup 3 tahap, yaitu attending, interpreting, dan responding. Nah, tahap attending ini berkaitan dengan bagaimana siswa itu memperhatikan dan memilih informasi penting dalam soal atau permasalahan yang disajikan. Kemudian tahap interpreting berkaitan dengan bagaimana siswa itu menafsirkan informasi tersebut dan mengaitkannya dengan konsep matematika yang relevan sesuai dengan permasalahan yang disajikan. Kemudian tahap responding itu berkaitan dengan bagaimana siswa menentukan strategi dan solusi dalam menyelesaikan masalah.
Nah, dengan menggunakan kerangka student noticing ini, kesalahan atau kesulitan siswa itu tidak hanya dipandang sebagai kesalahan hasil, tetapi juga sebagai indikator pada tahap tertentu dalam proses berpikir siswa. Kemudian di konteks penelitian ini, masalah kontekstual pada materi bangun datar ini dipilih karena menuntut siswa untuk memahami situasi nyata serta mengkaitkannya dengan konsep geometri. Nah, penyelesaian masalah ini sendiri melibatkan visualisasi dan penalaran spasial sehingga memungkinkan tertangkapnya proses noticing. Nah, masalah kontekstual ini sendiri itu mengharuskan siswa itu menelaah informasi dari situasi yang disajikan sebelum dimodelkan ke dalam bentuk matematika. Nah, oleh karena itu, masalah kontekstual bangun datar sangat cocok digunakan untuk mengungkap proses attending dan interpreting siswa. Nah, pemilihan konteks ini juga sejalan dengan penguatan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOT serta implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran matematika. Nah, oleh karena itu, masalah kontekstual bangun datar itu sangat cocok digunakan untuk mengungkap proses attending dan interpreting siswa. Nah, pemilihan konteks ini juga sejalan dengan penguatan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOT serta implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran matematika. Kemudian di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk mengkaji proses noticing siswa secara lebih mendalam. Nah, subjek penelitian ini adalah siswa berkemampuan kognitif tinggi yang dipilih secara purposive sampling. Nah, data dikumpulkan itu melalui soal kontekstual bangun datar berbasisnya open-ended, jadi siswa itu mengerjakan soal kontekstual terlebih dahulu, kemudian itu dianalisis berdasarkan tahapan noticing, ada attending, interpreting, dan responding. Kemudian analisis data itu dilakukan berdasarkan tahapan attending, interpreting, dan responding itu tadi. Kemudian melalui penelitian ini juga diharapkan diperoleh kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian student noticing serta kontribusi praktis bagi guru dalam merancang pembelajaran dan asesmen matematika yang lebih berorientasi pada proses berpikir siswa. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa soal pemecahan masalah kontekstual bangun datar yang bersifat open-ended untuk menggali proses berpikir siswa. Kemudian instrumen pendukung meliputi lembar think aloud, pedoman wawancara, dan lembar observasi. Kemudian instrumen ini digunakan untuk mengidentifikasi tahapan noticing. 3 tahapan noticing, attending, interpreting, dan responding pada siswa. Kemudian di sini ada bisa dilihat instrumennya melalui scan atau bisa diklik link di bawah ini. Nah, sebagai penutup, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai proses noticing siswa berkemampuan kognitif tinggi dalam menyelesaikan masalah kontekstual bangun datar. Nah, hasil penelitian ini nanti diharapkan juga dapat menjadi dasar pengembangan pembelajaran matematika yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses berpikir siswa. Nah, demikian pemaparan proposal penelitian saya. Atas perhatiannya dan rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.